Herek bebe aku nangkene apik tenan. Di video kali ini sesuai judulnya, aku akan membahas tentang salah satu hal yang paling tak suka di dunia ini, yaitu adalah baca buku. Dan salah satu buku yang tak baca ya komik ya, yaitu adalah album Donald Bebek. Album Donald Bebek ini total sudah 44 tahun terbit di Indonesia. Dan bahkan zamannya papa mamaku pun juga udah terbit. Nah terus aku diperkenalkan nih sama Donald Bebek. Jadi Donald Bebek ini di Indonesia itu kayak punya universe sendiri gitu loh. Jadi Donald Bebek dan biasanya itu sama Paman Gober. Terus kayak Mickey, Goofy itu pun juga sering muncul di komiknya Paman Gober ataupun di album Donald Bebek. Nah album Donald Bebek ini adalah majalah yang terbit itu nggak salah bulanan. Tema utamanya ya tentang Donald. Dan aku udah baca Donald Bebek ini mulai dari SD kelas 3 kalau nggak salah. Dan di meja ini tuh hanya sebagian kecil dari koleksi album Donald Bebekku. Dan ya setelah 44 tahun Donald Bebek menghibur anak-anak Indonesia, akhirnya tahun 2020 ini, tepatnya di bulan Juni ya, pokoknya di tahun ini album Donald Bebek resmi berhenti, alias tidak akan ada edisi yang terbaru lagi. Pas aku dengar hal itu jujur aku sedih pol, karena ya gimana ya mereka ini tuh loh yang menemani aku waktu masih kecil. Dulu aku langganan majalah Bobo, XY Kids, terus akhirnya aku juga kenal dengan album Donald Bebek, Pocket Paman Gober, ya iki gitu loh. Dan akhirnya harus berhenti di edisi ke 2019. Dan ya di belakang ini sudah ada catatan dari redaksi bahwa album Donald Bebek nggak akan terbit lagi dan sampai jumpa. Dan salah satu kata-kata yang paling aku sedih ya ini sih, ceritakanlah bahwa pernah ada di satu masa bahwa ada bebek berbaju klasi dari kota Bebek yang pernah menghibur pembacanya di Indonesia selama 44 tahun. Dan ya, selamat tinggal album Donald Bebek. Semoga kita bisa ketemu lagi di petualangan yang lebih seru. Karena ya ini album Donald Bebek yang terbit bulanan. Terus juga ada yang edisi spesial. Terus juga ada yang bentuknya kayak gini. Ini juga edisi spesial, lebih tebal dan kertasnya lebih bagus ya kan. Dan komik-komik inilah yang membuat saya tuh waktu kecil terus berimajinasi, punya imajinasi tinggi dan kreatif. Dan ya udah, di edisi ke-2019 kita harus berpisah dari Donald Bebek. Dan bahkan ya aku gak terlalu suka sama reseller. Itu ada yang jual di salah satu e-commerce dengan harga Rp200.000 satu eksemplar. Satu ini tok. Itu dijual Rp200.000. Padahal harga aslinya cuma Rp17.500. Kan ya nemen ya. Ya itu haknya mereka sih. Tapi puji Tuhan aku bisa pre-order dan bisa dapat cetakan yang baru lagi dengan harga yang normal. Dan bisa kalian lihat ya, ini tuh gila jadi tipis banget. Dulu tuh loh nggak terlalu tebel sih emang, tapi lebih tebel daripada yang edisi-edisi terbaru. Nah jujur aku udah berhenti baca Donald Bebek ini mulai dari SMP kelas 1 karena pertama udah nggak ada waktu dan kios koran deket rumah itu tutup gitu loh. Jadi satu-satunya cara ya beli lewat di toko buku dulu di Gramedia. Dan di video kali ini aku pun juga kayak pengen ngajak kalian yang suka dengan Donald Bebek untuk bernostalgia. Kira-kira cerita-cerita apa yang kalian inget ya soal Donald Bebek. Terus ini keponakannya Quick Quack Quack ya. Dan juga ada ini Donald Bebek dengan Pak Pokijan. Terus mana lagi ya? Ya pokoknya gitulah. Sumpah aku jadi kembali lagi kayak bocah loh. Suka pola aku mbak Donald Bebek. Dan akhirnya ya udah berhenti bro. Dan ya kayak gini. Ini adalah cerita-cerita terakhir. Kita gak akan ngeliat ini lagi. Donald Bebek dengan anjingnya Lubas, dengan Paman Gober, dengan Lang Linglung ya kan, dan dengan Desi Bebek. Terus ada Mimi Hitam, gerombolan si berat, wakil lah pokoknya. Ya begitulah ya. Terus yang pengen tak bahas adalah kenapa Donald Bebek ini bisa berhenti terbit gitu ya. Dan apa ya, sedikit ironi sih sebenarnya. Di sini aku disclaimer ya, nggak ngerti kenapa Donald Bebek ini harus berhenti terbit ya. Kalau opiniku mungkin ya mungkin redaksinya juga imbas kena pandemi Covid, jadi ya harus ditutup untuk kelangsungan perusahaan di masa depan ya kan. Ya bayangkan gitu loh. Ini 44 tahun terbit di Indonesia dan sekarang harus berhenti. Dan kalau misalnya aku punya opini pribadi adalah sekarang
pembaca komik di Indonesia ya, terutama anak-anak kecil ya, karena emang Donald Bebek ini ditujukan untuk anak-anak yang masih kecil kan, mesti kayak mungkin umur 7 sampai umur belasan tahun ya, paling nggak mentok-mentok SMP lah ya. Kalaupun untuk dewasa mungkin mereka pengen nostalgia, sekadar nostalgia kayak gitu. Dan sekarang ya kan banyak anak kecil sih nggak ngerti ki Donald iki sopo ngono lho. Ya bukannya apa ya, tapi kayak anak kecil ini taunya mungkin kayak karakter-karakter kartun yang generasi baru. Mungkin kayak Donald Bebek itu tahu, cuman nggak semuanya tahu gitu loh. Dan sekarang kalau misalnya kita lihat orang-orang yang beli buku pun juga semakin maksudnya majalah kayak gini ya, semakin hari juga semakin berkurang. Yang beli koran aja semakin hari semakin berkurang. Semua pilih lewat website komik ya. Orang paling nontonnya di komik-komik digital, kalian tahu lah ya, kayak yang web komik kayak gitu. Dan itu nggak usah beli, itu free. Kalaupun beli harganya juga lebih murah dan belinya gampang. Dulu aku beli ini langganan di kios koran deket rumah itu, tapi semenjak tutup ya nggak bisa langganan lagi. Jadinya orang-orang semakin malas gitu loh beli majalah kayak gini, karena ribet dan udah nggak digital gitu loh, karena ini kan masih dalam bentuk fisik. Ya gimana lagi, namanya zaman tuh terus bergerak sih. Jadi satu-satunya cara yang kita lakukan ya beradaptasi. Dan aku harap untuk Kompas Gramedia, please tolong bawa Donald Bebek ke digital, dimana belinya gampang, terus ya bisa baca di HP kayak webcomic zaman saiki gitu loh. Dan ya gini aja video kali ini. Untuk kalian para fans Donald Bebek dimanapun kalian berada, kita sedih bareng dan kita doakan untuk masa depan Donald Bebek di Indonesia. Kalau misalnya ada salah info silahkan komen di bawah. Kalau misalnya kalian suka jangan lupa like, share, dan subscribe kalau misalnya kalian berkenan. Thank you udah nonton dan Tuhan berkati. Sampai jumpa Donald Bebek. Kisahmu selamanya akan terus tak turunkan di generasi ke generasi. Amin. Oke.